Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Dan di video vlog kedua kali ini kita akan ngebahas mengenai memilih mana sih antara rakitan PC budget menggunakan prosesor Core i5 3470 atau generasi ketiga, atau kita pilih langsung menggunakan prosesor baru dari Intel generasi ke-10 yaitu Pentium Core G6400. Namun sebelumnya, buat teman-teman yang baru nonton channel ini dan belum subscribe, aku saranin banget buat kalian subscribe dulu channel ini biar kalian gak ketinggalan info terbaru menarik lainnya dari channel Sinau PC. Nah, mungkin bagi teman-teman nih yang suka riwa-riwi di YouTube, suka searching di YouTube mengenai racikan-racikan PC budget, mungkin harga di sekitar budget 3 jutaan, mungkin kebanyakan rata-rata kalau teman-teman search di YouTube, search di Google mengenai racikan PC dengan budget sekitaran 3 jutaan, pasti rata-rata akan menggunakan prosesor Core i5 3470 atau kalau tidak menggunakan generasi baru dari Intel yaitu Pentium Core G6400 yang merupakan keluarga dari Intel generasi ke-10. Nah, sebenarnya antara dua prosesor ini sebenarnya sih udah beda generasi jauh banget dan juga udah beda kelas ya. Di video vlog yang kemarin kita sempat bahas mengenai VGA yang udah beda generasi dan juga beda kelas. Di video yang satu ini ya mungkin teman-teman yang belum lihat bisa lihat dulu. Nah, namun di sana mungkin pembahasan yang aku bikin itu masih kurang lengkap ya, dan di video kali ini aku akan coba mengulas lebih lanjut lagi sesuai kemampuan yang aku bisa. Nah, kalau kita lihat di racikan PC, di racikan PC di budget yang sama, ya mungkin nggak sama-sama banget sih, mungkin ada sekitaran selisih 1 jutaan memilih antara rakit PC menggunakan prosesor Core i5 3470 atau menggunakan Pentium Core G6400. Nah, sebetulnya antara dua prosesor tadi yang Intel Core i5 3470 kita kasih konfigurasi yang sama, kita kasih setelan yang sama, kita kasih yang Core i5 3470 dengan RAM 2x4 GB DDR3 133 MHz dengan GPU 1030. Lalu untuk yang di Pentium Core G6400 nya juga sama, kita kasih dengan dual channel 2x4 GB DDR4 yang 266 MHz dengan GPU yang sama GPU 1030. Itu untuk performa gamingnya itu keduanya bisa dikatakan hampir sama. Untuk performa gamingnya bisa kita katakan hampir sama, mungkin hanya selisih 3 atau berapa fps dan itu nggak akan kerasa banget. Nah, di sini untuk skenario penggunaan gaming, si Pentium Core G6400 ini yang walaupun dia masih 2 core 4 thread dibandingkan dengan si Core i5 3470 tadi yang sudah 4 core dan 4 thread, di sini berkat arsitektur dari Pentium Core G6400 yang lebih baru, lalu dengan fabrikasi Pentium Core G6400 yang lebih kecil yang sudah 14 nanometer dibandingkan dengan Core i5 yang masih 22 nanometer, ini si Pentium Core ini bisa menyelesaikan tugas, bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. Bahkan dengan berkat arsitekturnya yang lebih baru dan fabrikasinya yang lebih baru, itu Pentium Core G6400 secara low default aja ya kita apa-apain itu clock speednya udah tinggi, udah 4 GHz dibandingkan dengan si Core i5 3470 yang udah 4 core 4 thread, namun di base clocknya masih sekitaran 3,2 GHz. Secara single core, secara performa dari single core untuk gaming tadi, memang untuk si Pentium Core G6400 ini masih unggul dibandingkan dengan si Core i5 3470. Jadinya untuk kebutuhan gamingnya bisa menghasilkan FPS yang relatif sama, apalagi dengan si Pentium Core ini dia udah support memori RAM DDR4 yang tentunya ini udah 2 kali lebih kencang dari memori RAM DDR3, dan speed RAM ini untuk penggunaan gaming ini juga membantu banget untuk menambah performa gaming, untuk menambah FPS sekitaran mungkin 10%-an lah sampai 15%-an performa dari
FPS yang didapatkan itu juga ada faktor penentu dari speed RAM-nya ini. Nah, lalu bagaimana kalau sekarang kita pakai dengan skenario penggunaan yang berbeda? Misalnya untuk penggunaan workload yang lebih berat, misalnya untuk editing. Mungkin kalau untuk editing foto, misal pakai Photoshop, misal pakai Corel, yang misal itu nggak pakai software yang terbaru amat, kedua-duanya sih nggak ada masalah ya. Mungkin perbedaan yang lebih mencolok kalau kita pakai untuk penggunaan editing video. Secara si Pentium Gold G6400 ini nggak didesain banget untuk penggunaan workload yang berat seperti editing video kan. Yang hanya 2 core 4 thread saja itu masih megap-megap kalau kita pakai untuk editing video. Nah, untuk skenario penggunaan yang sama, si Core i5 3470 ini untuk skor multicore-nya itu dia lebih unggul. Skor multicore dari si Core i5 3470 ini lebih unggul, 4 core-nya itu masih lebih unggul daripada si Pentium Gold yang masih 2 core 4 thread. Jadinya untuk penggunaan editing itu sepertinya akan masih lebih nyaman untuk menggunakan prosesor Core i5 3470. Namun sekali lagi Core i5 3470 ini adalah prosesor lama, jadi untuk softwarenya pun kalian harus menyesuaikan dengan kapan prosesor itu dibuat. Kalian nggak bisa menggunakan software editing Premiere Pro generasi terbaru, Filmora generasi terbaru. Kalian juga sama, mungkin si i5 3470 ini juga nggak akan kuat. Nah, dari dua skenario penggunaan yang berbeda tersebut, kita bisa bandingkan, kita mau memilih antara menggunakan prosesor Core i5 generasi ketiga tadi atau menggunakan Pentium Gold generasi baru tadi yang G6400. Secara untuk penggunaan gaming, aku lebih rekomend banget untuk kalian langsung aja pakai yang Pentium Gold G6400. Di sana fabrikasinya udah terbaru, arsitekturnya juga udah terbaru, sehingga untuk performanya aja udah sama dengan si Core i5 3470, namun dengan penggunaan daya yang bisa lebih irit. TDP yang dihasilkan bisa lebih irit daripada si Core i5 3470. i5 3470 itu TDP-nya 77 watt, sedangkan si Pentium G6400 ini hanya 58 watt saja, relatif lebih adem dan juga relatif lebih hemat daya. Nah, apalagi di generasi terbaru ini kita bisa menjajal generasi baru lainnya, misalkan slot M.2 ataupun slot PCIe Gen 4 nya yang tidak bisa kita dapatkan di generasi lama seperti di Core i5 generasi ketiga tadi. Nah, namun untuk penggunaan skenario editing, kalau di rentang budget yang sama, kalau sekiranya hari ini kalian benar-benar lagi butuh banget dan udah nggak ada waktu lagi untuk nabung ke depannya, mungkin kalian bisa lebih ambil si Core i5 3470 nya, namun juga dibarengi dengan penggunaan software yang juga seimbang dengan tahun rilis dari prosesor Core i5 tersebut. Nah, sebenarnya untuk yang lebih bagusnya sendiri sih kalian lebih bersabar nabung lagi untuk bisa membeli prosesor Core i5 mungkin yang generasi 10 atau mungkin yang udah generasi 12 kalian, yang performanya tentu udah lebih kenceng daripada Core i5 generasi yang lawas. Nah, jadi di sini kembali lagi ke kalian sebagai konsumer, kembali lagi kepada kalian sebagai user yang nanti akan menggunakan komputer tersebut. Toh itu uang juga uang kalian. Di sini aku hanya memberikan informasi aja, memberikan pencerahan aja buat kalian yang kira-kiranya masih bingung memilih antara menggunakan prosesor Core i5 3470 atau menggunakan Pentium Gold G6400. Jadi suka-suka kalian, oh aku mau pakai yang i5 3470 aja lah, selisih 1 juta itu lumayan doar, itu bisa buat beli monitor, itu bisa buat beli keyboard, itu bisa buat beli mouse, itu bisa buat beli speaker. Nah, itu ya kembali lagi ke kebutuhan kalian ya. Nah, jadi nih buat teman-teman yang mau rakit PC budget di harga yang sama, teman-teman juga harus memperhatikan kedepannya, memperhatikan spek-speknya, dan juga mungkin memperhatikan upgradable kedepannya.
untuk kedepannya mungkin si Pentium Gold ini upgradable-nya lebih menang karena dia udah generasi terbaru. Kalian bisa upgrade ke Core i5 generasi ke-10, kapasitas RAM yang bisa kalian dapatkan lebih besar, dan untuk dapat SSD M.2 NVMe yang tentunya lebih kencang daripada kalian pasang SSD SATA. Gitu ya teman-teman, semoga video singkat kali ini bisa berguna bagi teman-teman. Aku tahu mungkin di video ini pembahasannya masih ringan banget, masih kurang dalam, masih cukup banget. Aku minta maaf buat kalian yang nonton sampai akhir. Terima kasih. Buat kalian yang belum like, jangan lupa like dan share video ini agar teman-teman kalian yang mau nakit PC dengan budget yang sama bisa mendapatkan informasi yang sama dengan kalian seperti ini. Yang belum subscribe dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.